Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Kali ini kita mau bahas preview pertandingan Bolonya lawan Inter. Kita akan melawat ke kandang Bolonya. Tapi sebelum itu tentu saja seperti biasa suara sawerer. Nah ini sebelumnya kan aku bikin konten yang Julio Cesar kiper terbaik Inter Milan. Nah ini bukan aku yang milih, tapi ini pilihan para sultan. Nah kemudian ada komentar yang dari programku yang baru itu dari Mbah di ujung aspal. Julio Cesar emang kasih treble, tapi Toldo kasih banyak trofi dan Handa setia di masa sulit Inter. It is true, bener, nggak ada yang salah. Ini bener banget. Yang aku ingin tekankan kan, walaupun Julio Cesar itu terpilih sebagai kiper terbaik, ini kan bukan berarti kiper lain itu jelek, enggak. Cuman ya sama seperti kita pemilih Ballon d'Or itu loh. Kalau Messi yang terpilih kan bukan berarti Ronaldo nggak hebat gitu loh. Cuman ya berdasarkan pilihan pemirsa itu ya Julio Cesar yang terpilih. Dan tentu saja Toldo, aku sebenarnya kalau dari skill saja prime Toldo dan prime-nya Julio Cesar ditambah dibandingkan juga dengan prime-nya Handanovic, aku nggak bisa milih siapa yang terbaik di antara mereka bertiga. Cuman karena ya Handanovic agak sial aja, dia datang di banter eranya Inter, kemudian Toldo juga kan baru di ujung-ujung karirnya, berapa ya, 3 musim atau 3 musim terakhir atau 2 musim terakhir itu aku lupa, dia Inter baru menanjak kan. Nah sehingga ya ada faktor X juga kenapa Julio Cesar mendapat ini yang banyak, mendapat trofi yang banyak bersama Inter. Tapi sekali lagi aku mau tegaskan, ini bukan berarti si Toldo dan kemudian barusan siapa lagi, Handanovic itu kiper yang jelek. Enggak, aku setuju banget, Handanovic sangat setia di era banternya Inter. Tanpa Handanovic, waduh, susah dibayangkan bagaimana compang-campingnya gawang Inter kan. Aku setuju banget. Nah kemudian ada juga celetukan muncul yang kenapa kiper-kiper Inter yang legendaris macam Walter Zenga itu kok nggak masuk. Ya gimana bro, namanya kita generasi sekarang. Tentu saja aku memasukkan pilihan itu kiper yang pernah aku tonton gitu loh. Jadi ya nggak usah lah ini ini just for fun gitu loh. Nah itu yang pertama. Terima kasih buat sawerannya Mbah Wer. Kemudian yang kedua adalah ada sponsor yang mau mensponsori giveaway buat member. Ini dari member untuk member ya. Jadi yang luarin ini bukan aku ya, dan sponsor ini tidak ingin disebutkan namanya. Tapi ini ngominer sepuh lah. Oke. Hadiahnya adalah ini, kaos Lautaro Martinez. Aku sudah bikin pengumumannya buat member biar nggak kelewatan. Siapa tahu nggak lihat notifikasinya, aku umumkan lagi di sini. Caranya gampang banget, tebak skor khusus member. Jadi kawan-kawan tinggal komentar, nanti 30 menit sebelum kick off itu ini ditutup ya. Jadi yang komentar setelah 30 menit sebelum kick off itu atau 00.30 Wita nggak bisa dimasukkan. So teknisnya gampang aja, kalau siapa yang benar itu yang dapat hadiah. Kalau yang benar lebih dari satu ya diundi gitu bro. Ingat ya, 00.30 batas terakhir. Alright, sepertinya itu sudah sangat jelas. Kita langsung saja update dulu. Nah ada kabar gembira untuk Inter. Griezmann belum bisa dipastikan bisa bermain dalam pertandingan leg kedua di kandang Atletico Madrid lawan Inter. Inter sebaliknya, pemain-pemain yang cedera itu sudah mulai kembali. Hakan nanti kemungkinan akan bermain. Hakan ini bahkan kemungkinan dia akan jadi starter, tapi sepertinya tidak akan bermain penuh karena dia baru sembuh. Kemudian kita lewati dulu Atletico Madrid. Ini lagi sebenarnya aku sudah bosan banget dengan berita si Mayor Salah ini. Kan kawan-kawan sudah tahu ya, ada pertemuan antara perwakilan dari Mayor Salah atau si Mayor Salahnya sendiri dengan perwakilan Inter dan Milan. Nah kalau dari si Mayor Salah bilang wah sangat optimis, kelihatannya perwakilan Inter dan Milan ini sangat tertarik dengan proyek yang kami ajukan. Ini kayaknya bahasa politis
aja, tapi aku nggak tahu keadaan sebenarnya seperti apa. Yang jelas dia bilang ketika dipresentasikan, oh ternyata ada ketertarikan dari pihak Inter, bahkan pihak Inter mengeluarkan apa permintaannya, salah satunya minta kursi VIP ditambah lah, inilah itulah, ini kan artinya ada ketertarikan. Nah di sisi lain justru proyek Inter di Rossano itu sudah semakin bertambah progresnya. Nah sekarang dari yang pemilik lahannya itu katanya sudah mendapatkan izin untuk membangun pusat kultur, pusat olahraga dan eksibisi. Jadi ya sama kayak San Siro, kalau nantinya itu dipakai untuk konser kayak gitu bisa. Jadi Inter nanti ketika membeli, entah bagaimana perjanjiannya, itu sudah tidak perlu mengurus izin itu lagi. So politisnya ngomong wah Inter tertarik, tapi Inter sendiri Rossanonya semakin maju ininya, apa namanya, progresnya gitu. Nggak tahu lah sebenarnya. Ini akan jadi terakhir kali aku bahas soal Rossano lagi. Oke, ada lagi kabar gembira nih. Wow, Bearzot Award. Ini Bearzot Award ini adalah dinamakan dari Enzo Bearzot. Ini adalah manajer legendaris Italia yang memimpin skuad Azzurri di kejayaan Piala Dunia 1982. Nah, Inzaghi memenangkan. Sebelumnya itu dimenangkan oleh Spalletti, sekarang Inzaghi bilang ya ini saya dedikasikan untuk semua yang bekerja bersama saya. Ya sangat bijak lah ya. Kalau Mourinho gitu pasti wah aku layak menerima ini karena aku spesial mungkin gitu. Baru kemarin aku bahas bahwa Inzaghi ini adalah antitesanya Mourinho banget. Selalu dia ya calm down, tidak banyak kontroversi. Bahkan ketika dikasih penghargaan pun, wah ini untuk semua yang bekerja. Gitu. Nah berita berikutnya adalah, Inter Milan sedang sangat mempertimbangkan secara serius untuk membeli kembali Fabian sebagai long term atau jangka panjang, pengganti jangka panjang dari Mkhitaryan. Kalau dari karakter permainan memang ya Fabian ini agak mirip ke Mkhitaryan, tapi ya kalau namanya pengganti jangka panjang berarti semacam seperti Aslani itu, sebagai backup dulu, kemudian dididik, dibina, mungkin sekitar 2 musim baru bisa kelihatan. So Fabian sekarang sedang naik down banget. Bolonya juga, maksudnya gini, Bolonya ini kan sangat impresif ya, bisa merangsek ke posisi 4, mengalahkan Atalanta sebagai direct kompetitornya. Nah Fabian ini adalah salah satu pemain kunci di Bolonya. Di sini kita bisa, wah ini bukan kaleng-kaleng ini. Untungnya Inter sudah mengamankan dengan menyertakan klausul buyback untuk Fabian itu. Kalau aku setuju banget ini, karena Sensi udah caw, kemudian Klaassen kayaknya nggak bakal diperpanjang lagi. Ya 7 gelandang untuk 3 posisi sepertinya bagus. Apa 8 ya kalau dengan Fabian? Itulah pokoknya aku males ngitung. Oke, kita hitung aja biar enggak dikritik nanti. Sebenarnya tahu apa enggak sih tentang Inter? Berarti kalau sama Fabian besok itu ada Fabian, Fratesi, Barella, Miki, Hakan, siapa lagi? Aslani, siapa lagi? Fratesi udah aku sebut enggak ya? Fratesi, ya 7 lah bener. Kalau ada yang ketinggalan Barella, Miki udah, ya itulah matematikaku udah, bukan matematika apa, ramku itu udah sangat terbatas. Nah ini yang lumayan heboh nih, anak Milan marah-marah. Nih Inter Milan bergabung bersama City dan Arsenal untuk mengincar si Camarda. Aku terus terang Camarda ini ya kelihatannya bagus, tapi ya nggak sebagus itu juga. Cuman umurnya itu baru 16 tahun. Kalau kita ngeliat pemain, oh ya kayaknya biasa aja, tapi kita harus ingat ini baru 16 tahun gitu loh. So sepertinya ini pemain muda yang sangat menarik, walaupun kemungkinannya tipis karena sekarang dia ada di Primaveranya AC Milan. AC Milan sudah berusaha mengikat dia dengan kontrak 3 tahun, karena maksimal kalau pemain yang masih belia itu katanya memang 3 tahun maksimal kontraknya, jadi nggak bisa lebih dari itu. Nah gimana nih, kalau dapat ya syukur, kalau enggak ya enggak apa. Kemudian ini yang aku bilang tadi bahwa Griezmann itu belum bisa, masih diragukan bisa tampil melawan Inter, sedangkan Inter sebaliknya. Acerbi kemarin sudah dimainkan, terlihat tidak ada masalah. Kemudian
bintang Prancis ini maksudnya si Thuram juga sudah bisa dimainkan, kemudian Turkiye Star ini yaitu Hakan juga sudah bisa bermain. Kemungkinan nanti lawan Bolonya ini akan main jadi jadi starter, tapi jelas tidak akan bermain penuh karena barusan aku sempat baca ada statistik yang menarik bahwa di antara klub-klub top Eropa Inter itu paling banyak menggunakan pergantian pemain. Ingat nggak Manchester City lawan apa itu pernah yang nggak ganti pemain sama sekali? Sedangkan Inter seingatku musim ini selalu 5 pergantian itu dihabiskan sama dia. Seingatku loh ya. Ya kayaknya nggak pernah dia nggak ganti pemain full 5. So ini adalah rotasi yang sangat penting karena 3 hari lagi kita sudah bertandang ke kandangnya Atletico Madrid. Kita 2 kali main tandang berturut-turut karena ya lumayan kan perjalanan pulang. Terus habis itu lagi 3 hari lagi perjalanan ke sana baru pulang lagi. Nah ini adalah perkiraan line up lawan Bolonya. Ini aku ulas karena cukup masuk akal. Kalau sebelumnya yang ada ini tuh ingat nggak kemarin? Aku nggak mau bahas karena ini nggak masuk akal artikelnya tentang calon pemain Inter musim depan. Tapi kayak nggak gini nggak ngotak gitu loh. Masa Hakim Ziyech mau gantiin Dumfries kan aneh. Oke, yang pertama ini menurut La Gazzetta dello Sport, Bisek bisa bermain dari posisi starter sehingga Pavard bisa beristirahat. Kemudian menurutku Bisek ini sangat layak diberi kesempatan. Kemarin dia tampil cukup solid walaupun nggak terlalu lama mainnya, tapi Pavard memang tapi gini. Pavard kemarin kan agak awal diganti, dimana ketika dia diganti pun dia kok aku yang diganti. Sepertinya ada kemungkinan tetap Pavard yang bermain tapi nanti akan diganti lagi sama Bisek, atau ya udah sekalian Bisek main dari awal karena 2 posisi lain itu kan udah posisi pemain inti yaitu Acerbi dan Bastoni. Kalau Acerbi dan Bastoni main ini kan 2 pemain inti ya ditambah 1 pemain yang bukan pemain inti, kayaknya masih bisa dijaga balance-nya gitu sih bro. Nah kemudian kalau Bastoni kan sudah pasti bermain ya karena tempo hari kan dia absen karena akumulasi kartu. Nah kemudian di lapangan tengah keraguan itu ada antara Christian Aslani atau Hakan. Kalau aku sih ya mending si Aslani aja main, kemudian Hakan dimainkan di sekitar babak kedua mungkin menit 60 atau menit 65 karena dari di pertandingan sebelumnya itu adalah kita sempat unggul atas Bolonya tapi kemudian di comeback. Di comeback ini bukan cuma terjadi pada kita, pas lawan Atalanta pun Bolonya meng-comeback Atalanta. Artinya apa? Bolonya ini adalah tim yang pintar mengatur kondisi. Mereka bisa meledakkannya di akhir-akhir babak. Sehingga ya kalau kita punya pemain yang lebih kuat di menuju peluit akhir itu sepertinya lebih aman gitu sih. Tapi ya kita lihat aja nanti keputusan Inzaghi seperti apa. Kemudian akan bermain Nicolo Barella dan Henrikh Mkhitaryan. Kemungkinan ini akan bermain dari awal, tapi di babak kedua itu akan diganti dua-duanya, atau mungkin cuma satu aja ya. Kalau kemarin itu kan Mkhitaryan ya yang diganti, Barella yang tetap main sampai akhir kan, yang dibilang ngemong di lapangan tengah itu. Jadi kemungkinan nanti ya Barella yang akan diganti, Mkhitaryan mainnya full. Tapi ya gimana kalau Mkhitaryan main full nanti lawan Atletico Madrid gimana dong? Sehingga ada yang menganalisa kemungkinan yang bermain itu adalah Klaassen. Jadi antara Hakan, Klaassen, Barella, atau Aslani, Barella, Klaassen. Tapi kemudian Barella ini akan diganti oleh Barella diganti oleh Fratesi gitu, karena Fratesi sudah fit katanya. Begitu bro. Nah kemudian di wing kemungkinan Dumfries dan Augusto akan jadi starter, sehingga Di Marco benar-benar bisa disimpan nih. Tapi kalau aku melihat kebiasaannya Inzaghi, kemungkinan Di Marco bakalan main entah sebagai pemain pengganti atau dari awal. Tapi sepertinya ini akan sebagai pemain pengganti dengan
kalau misalnya skornya aman, ya kemungkinan Di Marco nggak akan dimainin sekalian gitu sih bro. Oke, pertandingan Inter lawan Bologna ini adalah pertandingan yang sudah sempat aku singgung sebelumnya. Ini agak problematik. Dari 5 pertemuan terakhir Inter lawan Bologna, itu Inter cuma menang sekali aja. Selebihnya Inter seri sekali dan kalah 2 kali. Ini terakhir kalah di Coppa 2-1, kemudian seri 2 sama. Ini yang kita juga di comeback ini di pertemuan leg pertama. Kemudian kalah 1-0, kemudian menang 6-1 dan kemudian kalah lagi 2-1. So ini memang secara secara tradisi Bologna ini memang sering menyulitkan Inter. Apalagi mereka lagi on fire banget, sama kayak Inter. 5 pertandingan terakhir menang semua. Sebenarnya Inter bukan 5 pertandingan terakhir, tapi berapa? 12 pertandingan terakhir yang menang semua. Aku lupa hitung-hitungan, kayaknya udah 13 sekarang. Nah, Bologna juga sama. 5 pertandingan terakhir menang terus. Cuman ya kita pede aja lah. Atalanta juga sebelum ketemu Inter itu kan 5 pertandingan terakhir hijau semua, ingat nggak di ininya? Di di ketika aku liatin seri A table itu. Nah ini, mana itu Atalanta? Nah ini Atalanta. Mereka kan menang terus kan, kecuali ini seri lawan apa ya Atalanta? Kok ada seri? Anyway mereka kalah 4-0 lawan Inter. Kemudian kalah lagi lawan Bologna sehingga disalib bahkan oleh Roma. Roma ke peringkat 5. Ini Roma sangat bisa loh mencapai 4 besar karena mereka cuma selisih 4 angka aja sama Bologna. Mantap lah. Kalau dari statistik yang menarik itu adalah ini, Bologna cuma kalah 1 kali dalam 5 laga terakhir lawan Inter, tadi udah aku bahas sih. Kemudian Bologna selalu menang dalam 6 laga terakhir, selalu mencetak 2 gol dalam 7 laga terakhir di seri. Aduh, siap-siap Inter kebobolan 2 gol ini, karena mereka 7 pertandingan selalu nyetak minimal 2 gol. Gila bener nih Bologna. Walaupun kita Inter lebih gila lagi kan. Berapa pertandingan itu, 4 pertandingan nyetak 4 gol terus bro. 16 gol dari 4 pertandingan. Cuma terakhir aja lawan siapa kita terakhir? Oh lawan Genoa aja kita cuma bisa nyetak 2 gol. So ya mereka pede, kita juga pede harus. Nah Inter tidak terkalahkan dalam 21 laga terakhir di Serie A. Gila ngerinya. Selalu menang dalam 9 laga terakhir di Serie A, kalau ditambah sama Liga Champions jadi 10, kemudian Super Coppa jadi berapa itu? 11. Apalagi yang udah dimainin ya? Coppa Italia kan kita kalah. Berarti 11, kok aku bilang 13 tadi, maruk banget ini. Inter selalu mencetak minimal 2 gol dalam 5 laga terakhir. Ini mencetak minimal 2 gol ini gara-gara lawan Genoa itu kita coba nyetak 2 gol. Coba kalau kita 4 itu berarti selalu mencetak 4 gol dalam 5 laga terakhir. Inter, gila guys. Cuma kebobolan 1 gol dalam 4 laga terakhir. Ya lawan Genoa itu aja. Kalau dihitung 5 laga terakhir berarti kita kebobolan 3 gol aja. Dan Inter belum pernah kalah dalam laga tandang di Serie A musim ini. 11 kali menang, 2 kali seri, tidak pernah kalah. Kalau prediksi mereka itu 2-1 untuk kemenangan Inter. Jangan lupa kawan-kawan, itu ada giveaway ya buat member. Langsung saja meluncur ke postnya yang sudah aku inikan untuk member only. Ya tebak-tebak berhadiah, siapa tahu ini kan, siapa tahu beruntung gitu bro. Dan jangan lupa aku informasikan lagi, kalau kawan-kawan ingin pertanyaannya itu dibahas, bisa 2 cara melalui nyawer. Nanti tinggal dilihatin aja, ini ada tombol tanya ngomin, nanti ini tinggal diklik pesannya di ini. Oke. Cara kedua ya dengan jadi member platinum. Besok aku akan bikin konten lagi Q&A yang sudah aku posting kemarin. Sudah ada berapa itu, 6 pertanyaan. Alright, tinggal dipilih mana yang sekiranya nyaman buat kawan-kawan. Oke, itu dulu, sampai jumpa nanti kita live reaction seperti biasa jam 00.45 lah ya, 15 menit sebelum pertandingan aku sudah mulai on air. Oke, ciao guys, sampai jumpa.
besok dini hari. Ciao ciao.